1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika ya. Nah, hari ini tepatnya kita akan belajar di operasi hitung pada fungsi aljabar ya. Setelah kemarin kita tahu beberapa macam fungsi gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba mencari tahu operasi hitung pada aljabar. Operasi hitung itu apa sih? Nah, ini ya terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada fungsi aljabar. Bagaimana caranya, bagaimana mencarinya, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, lanjut saja ya. Nah, kalau kita lihat fungsi aljabar itu punya daerah asal ya, atau domain, daerah kawan atau kodomain, terus daerah hasil atau range. Betul sekali. Jika diketahui dua fungsi aljabar atau lebih, maka fungsi-fungsi itu dapat kita jumlahkan, kita kurangkan, dikalikan atau dibagi. Tapi syaratnya ini, daerah asal dari fungsi-fungsi tersebut harus punya anggota persekutuan. Ya, maksudnya apa? Punya irisan. Jadi kalau domainnya tidak punya irisan, kita nggak bisa melakukan operasi hitung. Contohnya gini. Ini contoh sederhana ya. Kalau misalnya kita punya fungsi domainnya itu 1, 2, 3, 4. Misal nih yang sederhana. Terus ini domain F. Terus ada domain fungsi G. Dia ternyata dari 5, 6, 7, 8. Apakah ini bisa kita lakukan operasi kalau ada fungsi F dan fungsi G, tapi domainnya ternyata nggak punya persekutuan atau nggak ada irisan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, yang sini 4, 5, 6. 5, 6, 7. Ini nggak bisa kita lakukan operasi hitung. Itu sederhananya gitu ya. Oke, next. Jumlah dan selisih dua fungsi atau penjumlahan dan pengurangan ya. Jumlah atau selisih dua fungsi akan menghasilkan fungsi baru asal kedua fungsi itu tadi ya, syarat utamanya domainnya punya persekutuan atau punya irisan. Jika domainnya tidak punya kesamaan ya, tidak ada irisannya, maka fungsi itu tidak mempunyai arti ya. Penjumlahan dan pengurangannya tidak punya arti karena tidak punya domain ya. Domain itu apa? Daerah asal, daerah hasil itu range. Gitu ya, tadi gambarnya yang tadi Ibu sebutin. Kayak kita sekarang perhatikan ini. Ya. Ketika kita punya fungsi F, ya, F itu domainnya dari bilangan real, bilangan nyata ke bilangan nyata. Ini kodomainnya. G-nya juga sama R ke R. Maka penjumlahannya, nah ini ya, Fx ditambah Gx itu adalah F ditambah Gx. Nah, misalnya kita punya Hx nih. Maka H-nya domainnya itu dari R juga ke R. Nah, pengurangan juga sama ya. F X dikurangi Gx itu sama aja dengan F dikurangi Gx. Nah, misalnya itu fungsi barunya adalah Kx. Maka K itu juga sama R ke R karena F-nya R ke R, G-nya R ke R. Ini domainnya. Nah, kalau kita punya fungsi dari A ke R, terus fungsi G-nya B ke R, dan C-nya C itu adalah irisan A dan B, maka penjumlahannya itu dari C ke R. Nah, pengurangannya juga C ke R. Ini irisannya. Kalau ini sama nih ya, kalau ini irisannya antara A dengan B. Jadi domainnya itu irisannya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh satu untuk penjumlahan fungsi. Misal Ibu punya fungsi fx x kuadrat plus 10, gx-nya x kuadrat plus 2. Tentukan f ditambah gx. Nah, diketahuinya ini ya. Kita tulis lagi. F ditambah gx-nya apa? Nah, seperti tadi ya. F ditambah gx itu sama aja dengan fx ditambah
Gx, betul. Nah, fx-nya apa? Tulis. Oh, ini. Gitu kan? Gx-nya ini. Nah, fx ditambah gx-nya. Nah, yang punya variabel pangkatnya sama kamu urutin. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Nah, diurutkan. Terus ini plus 10, ini plus 2, tulis lagi. Nah, kalau yang sejenis baru kita bisa kalkulasikan. X kuadrat tambah X kuadrat berapa? Betul, 2X kuadrat. Bukan X pangkat 4 ya, bukan. Ini ditambah 2X kuadrat. Ini tadinya X kuadratnya 1, ini 1, jadinya jadi 2X kuadrat. Ditambah 10 tambah 2, jadinya 12. Gitu ya. Oke. Next, contoh yang kedua. Jika diketahui fx x kuadrat min 2 dan gx-nya X plus 7, tentukan F plus G 20. Apa ini maksudnya? Jadi kamu suruh nyari F ditambah G nya X, F ditambah GX nya, terus X nya kamu ganti 20. Nah, kalau soalnya begini kamu bisa menggunakan cara seperti ini ya. Fx nya tulis, Gx nya, terus F ditambah G ini yang ditanyakan. Gimana caranya? Nah, sama seperti tadi ya. Kalau F ditambah Gx itu sama dengan fx ditambah gx, perhatikan. Nah, ini x, ini x, ini x ya. Kalau kita ditanyakan ini f ditambah g 20, artinya kamu mencari f20 ditambah g20, betul. Nah, jadi kamu cari F20 ditambah G20. Seperti yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, kalau kita punya Fx berarti ada X-nya, kalau F sesuatu berarti X-nya diganti sesuatu. F20 artinya nih, yang X-nya kan ini X ya, X-nya diganti dengan 20. 20 kuadrat dikurangi 2, sekarang G-nya. Gx-nya X tambah 7. X-nya kamu ganti jadi 20, tergantung soalnya ini berapa, 20 ya, 20. Nah, terus dihitung 400 kurangi 2 ditambah 20 tambah 7. Nah, jadi hasilnya 398 ditambah 27, betul ya? Oke, gitu. Siap. Next, contoh yang ketiga. Jika terdapat fungsi px nih 3x plus 7 dan qx x kuadrat min 2x plus 3, tentukan p plus qx. Nah, ingat ya tadi ya, kalau p plus qx artinya px ditambah qx. Kita tulis nih di sini, px-nya 3x plus 7, qx-nya x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kita tulis nih, kalau yang ada pangkatnya kita urutkan posisinya ya. Kalau yang ada pangkatnya letak, yang ada pangkatnya ditaruh paling depan. Ternyata dia sendirian nih, x kuadrat, tulis aja. Gitu. Ini tandanya ngikutin, ini plus ya. Tanda itu yang di depannya, bukan yang di belakang. Tandanya di depannya. Terus habis itu 3x tulis. Ini tandanya positif nih. Kalau nggak ada tandanya berarti positif. Terus ini negatif 2x, tulis di sini. Ditambah 7 ditambah 3. Jadi yang sejenis-sejenis dikelompokkan. Ini operasi aljabar biasa ya, materi SMP MTS. Nah, kalau yang sejenis kita bisa kalkulasi. Ini x kuadrat, tulis lagi karena dia sendirian. X 3x min 2x berapa? Plus x. 7 tambah 3 10. Nah, jadi P plus QX nya adalah x kuadrat plus x plus 10. Udah selesai gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Sekarang kita beralih ke pengurangan atau selisih. Jika diketahui fx nya x kuadrat plus 2x, gx nya 25 min x, tentukan f dikurangi g untuk x nya sama dengan 3. Nah, ini caranya hampir sama ya. Kalau misalnya f, betul di sini, f kurangi gx itu sama aja dengan fx dikurangi gx. Nah, kalau kita punya f dikurangi g3 berarti sama aja dengan f3
dikurangi G3, betul gitu ya. Nah, F3 dikurangi G3. F3 itu apa? Oh, berarti ini X-nya diganti dengan 3 kuadrat. Oh, sorry. Oke. Sebentar, tadi sampai mana? Pengurangan. Kepencet nih, sorry ya. Nah, oke, gini. Kalau F3 berarti Fx-nya kan X kuadrat plus 2X. Kalau X-nya diganti 3 nih, berarti yang X diganti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Yang Gx juga sama, Gx itu 25 dikurangi X, karena dia minta G3, ini X-nya diganti 3, 25 kurangi 3 ya. Jadi berapa? 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3 6. Nih kurangi 25, min sama min jadi tambah 3. Atau boleh juga kamu gini, 25 kurangi 3 berapa? 22. Jadi kamu punya 9 tambah 6 15 dikurangi 22, hasilnya negatif 7, sama aja ya. Oke gitu. Oke, next, contoh kedua dari pengurangan. Jika terdapat fungsi fx sama dengan 4x, gx-nya 8x plus 3, dan kx itu adalah f min gx. Jadi jangan bingung ya, ini hanya penamaan saja untuk ini. Kalau soal sebelumnya kita langsung nyari ini. Nah, kalau yang sekarang ada embel-embel ini nih, nama fungsi barunya. Tentukan k seperempat. Ini artinya X yang ini nanti kamu ganti dengan seperempat. Nah, ini jangan bingung, sama aja sebenarnya. Kita tulis ya, diketahui fx-nya ini, gx-nya ini, k seperempat. K untuk seperempat itu adalah f min g seperempat. Jadi k seperempat itu ini ya, lihat dari sini ya, f min g seperempat. Kalau f dikurangi g seperempat itu sama aja dengan f seperempat dikurangi g seperempat. Nah, f seperempat apa? 4 kali seperempat, gitu kan. Kalau gx itu 8x plus 3. Kalau g seperempat berarti 8 kali seperempat ditambah 3. Nah, 4 kali seperempat berapa? 4 dibagi 4, 1. Min, nih 8 kali seperempat 2 ditambah 3, 5. 1 kurangi 5 jadinya negatif 4, gitu ya. Oke, nah untuk berikutnya adalah hasil kali dua fungsi. Sama halnya seperti pada penjumlahan dan pengurangan ya. Perkalian dua fungsi itu dapat dilakukan jika fungsi itu punya domain yang sama atau minimal punya irisan. Kalau nggak punya irisan berarti mereka tidak bisa dioperasikan. Nah, lebih lanjut untuk hasil kali dua fungsi dan juga pembagiannya di video berikutnya. Jangan kemana-mana.